Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 2 yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Ibu Umi di pelajaran PAI dan BP. Sebelum kita mulai belajar pelajaran PAI dan BP, marilah kita bersama-sama dengan berdoa, yaitu dengan mengucapkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab 5, yaitu di buku LKS Ayo Kita Sholat, dan di buku paket PAI dan BP di pelajaran 11, yaitu tentang mengerjakan sholat. Nah, apa itu sholat? Sholat merupakan tiang agama Islam. Umat Islam wajib mengerjakan sholat. Sholat yang wajib dikerjakan adalah sholat fardu. Sholat fardu sehari semalam ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, mengerjakan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu, yaitu kita wajib mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, yaitu sholat fardu atau sholat wajib yang terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Sholat zuhur dan asar terdiri dari 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat. Jadi jumlah rakaat sholat wajib atau sholat fardu semuanya ada 17 rakaat. Nah, sekarang kita pelajari tentang bacaan dan gerakan sholat ya, karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua ya. Orang Islam harus bisa mengerjakan sholat, baik bacaan dan gerakan harus benar, maka dan disertai dengan wudhu yang benar dan sah, agar sholat kita juga akan dinilai baik dan sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aqimus sholah wa atuz zakah, dan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, Ananda kelas 2 yang soleh dan soleha harus mengerjakan sholat 5 waktu ya, karena sholat fardu ini 5 waktu ini adalah tiang agama yang harus kita kerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan atau bolong-bolong ya. Nah, sekarang kita belajar tentang bacaan sholat dan gerakannya di halaman buku paket 98 ya. Mengerjakan sholat, yaitu sholat zuhur. Yang pertama yaitu kita niat dulu ya, niat yaitu dengan niat sholat zuhur. Berdiri tegak dengan memakai, kalau laki-laki peci, baju koko yang panjang, serta memakai sarung ataupun celana panjang yang bersih dan suci, dan juga sejadah yang suci dan bersih ya, tempatnya juga bersih dan suci. Nah, seperti itu. Dan niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala.
Aku berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalau menjadi imam, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Seperti itu ya, niat terlebih dahulu untuk niat sholat zuhur, asar atau maghrib dan selanjutnya ya, sesuai dengan niat sholatnya. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sambil membaca takbiratul ihram seperti di bawah ini ya, takbiratul ihram. Nah, untuk perempuan memakai mukena ya, mukena yang panjang, jangan sampai terlihat anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan saja. Itu adalah auratnya perempuan. Kalau laki-laki, aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut, jadi harus ditutup ya. Kalau perempuan semua anggota tubuh auratnya ya, kecuali muka dan telapak tangan. Ini takbiratul ihram dengan mengucap Allahu Akbar. Jadi kedua tangannya sambil diletakkan di telinga kita ya, sejajar dan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Harus jelas Allahu Akbar. Yang ketiga adalah berdiri tegak ya, sambil melihat ke tempat sujud dan membaca doa iftitah seperti di bawah ini. Setelah sudah takbiratul ihram, kita bersedekap ya, bersedekap, tangannya bersedekap, lalu sambil membaca doa iftitah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah baca doa iftitah, selanjutnya kita masih berdekap ya, dengan berdiri bersedekap tangannya sambil membaca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat pilihan, yaitu Qul huwallahu ahad, ataupun yang Ananda kelas 2 yang soleh dan soleha yang sudah hafal ya, surat apa saja yang sudah dihafal boleh dibaca. Seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Setelah membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat pilihan, maka kita takbir dan ruku ya. Membaca takbir sambil ruku, kemudian dilanjutkan dengan membaca bacaan ruku 3 kali seperti bawah ini. Ruku ini adalah bungkuk ya, bungkuknya sejajar dengan melihat di tempat sujud matanya ya. Sambil Allahu Akbar membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sampai 3 kali ya. Setelah ruku maka kita i'tidal, bangkit dari ruku dan membaca doa i'tidal ya. Setelah itu i'tidal harus tegak lurus seperti ini. Membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. I'tidal itu adalah berdiri sejenak dulu ya. Setelah itu jangan terburu-buru ya, sholatnya harus ada tumak ninah ya, harus ada tumak ninah, yaitu ada jeda sedikit ya, jangan terburu-buru sholatnya. Setelah itu, setelah i'tidal kita langsung sujud dan membaca doa sujud 3 kali. Sujud ya, sujudnya harus mengenai kening kita ya, jangan tertutup keningnya, jadi harus keningnya menempel ke tempat sujud atau sajadah. Yang perempuan juga jangan sampai tertutup dengan mukena ya, jadi keningnya itu harus ditempelkan, jadi semua wajah ditempelkan ke tempat sujud atau sajadah seperti ini ya. Dengan membaca doa sujud 3 kali, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah sujud kita duduk di antara 2 sujud dan berdoa duduk di antara 2 sujud seperti ini. Duduk di antara 2 sujud dengan tangan sejajar di kedua paha kita, dengan membaca doa seperti ini, doa sujud duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Seperti itu. Selanjutnya adalah bangkit untuk rokaat berikutnya kalau sholat fardu zuhur sampai 4 rokaat. Lalu setelah membaca doa di antara 2 sujud di rokaat kedua ya, membaca tahiyat awal seperti ini. Jadi duduknya kedua tangan, jari-jari tangan ditempelkan ke paha kita ya, sambil nanti jari telunjuk kita yang kanan berdiri tegak nanti ya, setelah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo kita baca at-tahiyat ya, baca tahiyat awal. At-tahiyat awal sampai Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lalu telunjuk kita
Yang kanan berdiri tegak dengan mengucapkan ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, setelah itu kita bangkit kembali untuk mengerjakan rakaat sholat berikutnya kalau sholat fardu zuhur ya. Ketiga itu sama. Dan di rakaat terakhir yaitu keempat untuk sholat zuhur, setelah duduk di antara dua sujud membaca tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir ialah tahiyat awal ditambah sholawat berikut ya. Dari pertama, tahiyat awal ini ditambah dengan sholawat berikut ya. Kita ulangi lagi ya. Tahiyat akhirnya dengan membaca tahiyat yang pertama. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ditambah ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya, itu adalah bacaan tasyahud akhir. Jadi pada tasyahud akhir duduknya adalah menghamparkan kaki kiri ke samping kanan, duduk di atas lantai, menegakkan kaki kanan serta menghadapkan jari kaki kita yang kanan ke arah kiblat ya, sambil ujung jari tangan sejajar di lutut dan di paha kita ya. Jari telunjuk kanan ditegakkan kalau kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu sampai akhir. Nah, selanjutnya yaitu kita salam ya. Salam itu adalah kepala menoleh ke kanan dan ke kiri ketika menoleh sambil membaca salam, yaitu ya mengucapkan salamnya sambil menengok ke sebelah kanan. Ke kanan dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mengucapkan salam sambil menengok ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu cara mengerjakan sholat, yaitu sholat zuhur 4 rakaat. Bacaan dan gerakan sholatnya ya. Dan jika nanti Ananda kelas 2 yang soleh dan soleha harus mempraktekannya ya di rumah agar terbiasa sholat fardu 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan sampai terlewatkan ya. Apalagi sholatnya berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang paling utama karena memiliki pahala yang berlipat-lipat ganda ya daripada sholat sendiri.
sholat berjamaahnya di masjid ataupun di rumah, yang penting berjamaah karena pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendiri itu hanya seberapa persen dari sholat berjamaah, ya, sedikit sekali pahalanya. Nah, hikmah mengerjakan sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Alhamdulillah ya, semoga Ananda kelas 2 yang soleh dan solehah selalu tetap. Nah, tugas hari ini pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, Ananda kelas 2 yang soleh dan soleha, yaitu menghafalkan tahiyat awal ya dan tahiyat akhir ya. Lihatnya di buku paket PAI dan BP halaman 103 sampai 104. Ya, boleh ditambahkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya, seperti itu ya. Yang ini bacaannya seperti ini, kalian hafalkan di buku paket PAI dan BP halaman 103. Selamat menghafal, semoga diberi kemudahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.